Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat tentunya teman-teman. Kali ini kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik teman-teman, dan kita akan lebih mengenal lagi teman-teman bahasa Indonesia yang sekarang menjadi tren, bahkan di kampus-kampus di berbagai negara ya teman-teman tentunya. Dan kali ini saya ambil video ini dari channelnya Dunia Seleb, yang dimana judul di sini super keren, sejumlah negara kompak pakai bahasa Indonesia jadi tren di kampus dunia teman-teman. Jadi beberapa negara bahkan orang-orang bule di sana banyak yang tahu, bahkan ada yang fasih dan juga bisa membacakan bahasa Indonesia teman-teman. Seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng di videonya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Gak usah banyak waktu lagi teman-teman, kita langsung aja lihat videonya bersama Dunia Seleb. Halo semua, apa kabar? Namaku Peggy. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from, sir? Aku dari Belanda. Belanda. From the Netherlands. And get people known, and that's why I studied Bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan 6 negara Indonesia. teman-teman ya. Pernahkah kamu 6 negara membayangkan besar kalau ada bahkan. beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. donat. 비슷하네요. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya Jess. Nama saya Australia. Yang pertama Australia teman-teman. Oke, kita stop dulu sebentar di sini teman, sebelum kita memasuki orang-orang Australia yang pasti berbahasa Indonesia teman-teman. Karena di beberapa negara besar itu ya yang bahasa Indonesia itu masuk ke dalam kurikulum pembelajaran di sana teman-teman. Jadi akan pastinya banyak sekali orang-orang atau generasi-generasi muda mereka itu berbicara atau bisa berbicara bahasa Indonesia teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Di urutan pertama yakni negara Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA. Tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman and Lincoln School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Westphalia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. Hari ini kami pergi ke restoran ayam penyet Ria. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Keren ya.
Yang kedua ini Jepang, teman-teman. 始まりましたはい、ということで私たちは今インドネシアに来ています。 Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Tanya Mbak. Iya, memang sengaja di mix. Sengaja campur. Rasa beda? Tidak, sama. Sama aja. Bentuknya beda. Yang ketiga Taiwan, teman-teman. Ada Mandarin, ada bahasa Inggris, sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah, ini masih ada bahasa Indonesianya. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara. Di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 我跟你说，艺术啊，有分数，有分1分，恭喜你有1分。哇，等一下，我们先掌声鼓励一下。 Selanjutnya Korea Selatan. teman-teman. Tahu sendiri lah ya, Korea Selatan itu sangat erat sekali hubungannya, bahkan dari segi pertukaran atlet di Indonesia ya teman-teman bersama Korea. Di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tahu tata krama. Nah ini siapa ya? Seoul ya teman-teman, yang kalian mengikuti Bamega Hangesi pasti tahu ini siapa. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Hawaii, teman-teman. Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang tadi kesini keliling lihat, oh kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget gitu. Iya. Surprise. Iya, surprise. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia.
Oke teman-teman, itu dia tadi videonya. Kita jadi lebih tahu ya tentang pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar dipelajari di luar ya teman-teman ya, di luar negara kita tentunya, di beberapa negara Asia, bahkan ke Eropa teman-teman, bahkan tadi yang terakhir itu di Hawaii ya, sampai mereka itu mempelajari budaya-budaya Indonesia teman-teman, dan kemudian dibawa ke sana. Ya, kita bangga sebagai rakyat Indonesia teman-teman, ternyata bahasa kita, budaya kita memang sangat digemari, bahkan sangat disukai oleh negara-negara luar sampai mereka pelajari. Nah, kita sebagai warga asli yang mewarisi semua bahasa bahkan budaya dari leluhur kita, ya seharusnya kita menjaga dan kita harus menggali lagi dan mempelajari, seenggaknya jangan sampai hilang jati diri kita sebagai bangsa negara Indonesia teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.